Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Katania, Kak Kamisya. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badan Ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. palak. Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun
Hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja. Tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan, aku kan memujimu Tuhan. aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik duka. di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan, aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di
ini. Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan lagi hari ini. Nah adik-adik semuanya duduk manis, gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang makan ya. Nah adik-adik tahu ya bahwa Roh Kudus itu ialah Allah sendiri. Allah kita mempunyai 3 pribadi, yaitu Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Nah adik-adik, biar adik-adik gak bingung, kakak mau kasih penjelasan nih lewat sebuah telur. Nah adik-adik pasti pernah ya makannya namanya telur. Nah biasanya adik-adik suka makannya di apa ini? Dimasak apa biasa telurnya? Pasti ada yang suka di dadar, dibikin telur mata sapi, atau mungkin ada yang jadi scramble egg, atau mungkin ada yang direbus. Nah adik-adik, kalau kakak biasa sukanya direbus nih, dan lebih suka kalau makan kuning telurnya. Adik-adik ada yang suka nggak kayak kakak makan kuning telurnya? Atau mungkin adik-adik ada yang lebih suka putih telurnya? Nah pasti adik-adik, kalau misalnya adik-adik makan putih telur atau kuning telurnya aja, pasti adik-adik bilangnya makan telur kan? Nah, sama seperti Allah. Jadi walaupun ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tapi tetap satu kesatuan, yaitu Allah. Nah, adik-adik, apa sih yang dilakukan Roh Kudus? Kita lihat videonya ya. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus, tapi bukan berarti kita tidak tahu saat Ia bekerja. Kita melihat hal-hal yang Ia lakukan seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tapi kita bisa melihat ketika Ia bertiup. Alkitab memberikan kita penjelasan untuk menggambarkan apa yang Roh Kudus lakukan. Ayat 33 berkata bahwa Ia adalah kehidupan. Roma 8 ayat 26 memberitahu kita ketika kita lemah, Ia memberikan kita kekuatan. Yohanes 14 ayat 26 menyebutnya penghibur. Ia memiliki cara untuk membuat kita merasa lebih baik saat kita sedang murung. Kadang terasa seperti pelukan dari seorang sahabat. Roh Kudus memberikan kenyamanan saat kita sedang sedih, seperti ibu pada anaknya. Ia lembut dan menyembuhkan kita dari sakit hati. Yesus menyebutnya penolong. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Kita dapat mendengar apapun yang Ia katakan karena Ia adalah roh dalam kebenaran. Ia adalah roh pemahaman. Ketika hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, kita dapat bertanya padanya. Yesaya 11 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Ia adalah hikmat dan pengetahuan. Ia memperbarui hidup kita dan kehadirannya lebih manis dari madu. Ketika kita mengenakan baju zirah dari Tuhan, Roh Kudus akan melindungi kita dari apapun yang menyakiti kita. Ia adalah pedang. Yohanes 14 ayat 26 berkata bahwa Ia menjadi guru kita yang mengajarkan segala sesuatu, dan ketika kita menghabiskan waktu bersamanya, kita akan bertumbuh dan akan berbuah. Ia bukan roh ketakutan, tapi kekuatan dan kasih dan pengingat. Ia menyelamatkan kita dari dosa dan menandai kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat mengetahui Allah ketika kita tahu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sangat luar biasa adik-adik dalam hidup kita. Ia menuntun kita, Ia menolong kita, Ia mengajar kita, Ia mengungkapkan kebenaran pada kita, Ia menyegarkan kita, menuntun kita kemana kita harus berjalan, dan yang lebih penting, Ia menandai kita sebagai anak-anak Allah. Nah, mungkin butuh seharian adik-adik untuk bahas Roh Kudus. Tapi adik-adik nggak usah khawatir kalau kita nggak bakal bahas semuanya itu
dalam hari ini. Tapi hari ini kakak cuman mau bahas satu karakter dari Roh Kudus lewat cerita di Alkitab tentang seorang yang bernama Filipus. Nah, adik-adik dengerin ya ceritanya ya. Pada suatu ketika, seorang malaikat menampakkan diri kepada Filipus. Ia membawa pesan dari Tuhan bahwa Filipus untuk pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Setelah mendengarnya, Filipus pun segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu tanpa banyak bertanya, apalagi membantah. Di tempat yang Tuhan perintahkan kepada Filipus itu, ia bertemu dengan seorang Etiopia yang adalah seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia. Orang itu baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Sambil duduk di atas keretanya, orang itu membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekatinya dan bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Filipus pun mengajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus. Dalam perjalanan mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu sida-sida itu bertanya kepada Filipus, apakah ia boleh dibaptis? Filipus menjawab, jika sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentu saja ia boleh dibaptis. Dan sida-sida itu menjawab bahwa ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, lalu keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Namun ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita karena telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Filipus dibawa oleh Roh Tuhan ke Asdod dan mulai dari daerah itu ia memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, adik-adik, Roh Kudus menuntun Filipus ke jalan yang benar saat itu. Ia menceritakan kabar baik tentang Yesus dan sida-sida itu menjadi percaya, dan bukan cuma percaya, tapi sida-sida itu juga memberi diri untuk dibaptis. Nah, mungkin adik-adik hal ini terjadi nih sama adik-adik yang ada di rumah. Mungkin adik-adik di sekitarnya ada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus atau belum tahu tentang Tuhan Yesus. Contohnya mama atau papa atau adik atau kakak adik-adik atau mungkin saudara adik-adik. Nah, asalkan kita mau dituntun oleh Roh Kudus, pasti kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Atau mungkin bukan cuma lewat cerita kita, tapi juga bisa lewat perbuatan kita. Jadi adik-adik gak harus lewat cerita, lewat mulut kita, tapi lewat perbuatan kita juga bisa kita menceritakan Tuhan Yesus. Nah, contohnya kalau misalnya adik-adik jadi anak yang bukan jadi anak yang pemarah, adik-adik jadi anak yang penolong, jadi anak yang suka membantu, adik-adik bawa sukacita, bukan jadi bikin marah-marah mama atau papa. Nah, lewat semua perbuatan itu, orang-orang bisa lihat nih, kalau di hidup kita ada Yesus, hidup kita pasti lebih baik. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang kita dapat lakukan untuk bisa menceritakan kabar baik tentang Yesus. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan kami mau menyerahkan hidup kami untuk boleh dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau hidup kami ini dituntun untuk boleh menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus pada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami antusias sekali Tuhan untuk menghidupi Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan lewat hidup kami
kami, lewat apapun yang kami lakukan, itu boleh menjadi berkat, itu boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Kau pimpin hidup kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. My love is so bad for you. Now with a girl like you, nothing you can. Happy birthday BICC Kid yang ke-57. Semoga kita selalu diberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Ucapkan berkat Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar. Hello BICC, happy birthday. Terus bertumbuh dan berdampak. God bless you and we love you. Dah. Happy birthday BICC kids. Happy birthday. God bless you. Hi BICC, happy birthday. Keep reaching and multiply. We love you. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday, BSD Abandengan Selatan. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini
sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.